Kalau kita berbicara mengenai luka, kita juga pasti berpikir mengenai bekas lukanya nanti akan seperti apa. Jadi memang penyembuhan luka itu benar-benar tergantung banyak hal, dari segi trauma penyebabnya, lalu bagaimana penanganan awalnya, benang yang digunakan, hingga perawatan pasca lukanya, dan juga penyembuhan yang tiap orang itu akan berbeda-beda, masing-masing itu ada bawaannya sendiri-sendiri. Jadi nggak bisa dikatakan pasien A dan pasien B penyembuhannya akan pasti sama, karena memang ada unsur dari penyembuhan luka masing-masing pribadi. Kalau misalkan kita bicara mengenai scar, itu memang ada yang sifatnya favorable gitu, jadi memang sudah bagus, jadi sudah nggak perlu diapa-apain lagi. Ada juga yang mungkin kurang favorable atau kurang harmonis, jadi kita pengen supaya bentuk scar itu bisa diterima dengan lebih baik. Nah, jenis-jenis scar apa aja sih yang ada? Jadi sering dihadapkan nih, kasus scar itu sebenarnya nggak cuman keloid ya, nggak cuman sekedar scar yang nimbul gitu. Kadang ada juga yang keluhannya scarnya justru agak lebih masuk, jadi kita sebut itu sebagai scar hipotrofik. Ada juga yang sekedar perbedaan warna, jadi warnanya dia lebih gelap atau dia warnanya lebih pucat dari kulit sekitarnya meskipun permukaannya rata dengan kulit sekitar. Jadi kalau misalkan untuk prosedur perbaikan parut atau perbaikan scar itu sebenarnya kita sifatnya multidisiplin. Jadi ada yang bisa dilakukan secara pembedahan, ada juga yang tempatnya membutuhkan terapi laser misalnya, atau misalkan dengan krim-krim obat-obatan yang mungkin diracik oleh dokter spesialis kulit. Lalu ada juga di mana scar itu kalau misalkan sesuatu yang leguk yang tadi saya sebut scar hipotrofik ya, itu juga bisa salah satu opsinya adalah dengan pengisian dengan fat graft atau dengan lemak. Jadi supaya teksturnya lebih sama dengan sekitarnya, tidak terlalu jeglong gitu. Oke, jadi kalau misalkan untuk scar revision secara surgical, itu biasanya kita akan membuat luka baru. Jadi dari bekas luka yang lama itu akan dibuang sehingga kan ada luka yang baru. Nah, itu kita lakukan penutupan luka itu dengan aproksimasi yang lebih baik. Harapannya supaya penyembuhan luka yang didapat pun lebih optimal. Meskipun setelahnya tetap ya dilanjutkan dengan perawatan pasca penjahitan luka. Jadi setelah proses revisi scar, kontrol itu sangat penting karena seperti saya sebut sebelumnya, perawatan luka pascanya tuh ada, jadi selalu ada aftercare-nya tuh pasti ada. Nah, nanti kita sesuaikan tuh dengan proses penyembuhan yang dialami oleh pasien ini kira-kira butuhnya apa. Nah, itulah makanya setelah prosedur selesai, angka jahitan tetap harus kontrol supaya kita bisa tahu next step-nya itu kita mau pakai apa. Oke, jadi memang kalau misalkan untuk melakukan prosedur scar revision tetap harus konsultasi terlebih dahulu. Jadi supaya bisa dinilai scarnya seperti apa dan kita juga bisa tahu apa saja yang sudah pernah dilakukan dan juga untuk menyesuaikan ekspektasi dari pasca revisi scar tersebut. Oke, semoga informasinya bermanfaat ya. Sampai jumpa.